Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah mamen, pada kesempatan kali ini kita akan bahas, entah saya mau bingung mau bahas apa nih men, tapi sepertinya ini patut saya sampaikan ke mamen-mamen semuanya. Kenapa chamber seri 7 yang mungkin usianya belum lama sudah kondisinya seperti ini. Yuk kita bahas yuk mamen yuk. Sebelum kita lanjut, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Amin. Nah mamen, jadi pada kesempatan kali ini, kita dapat kiriman chamber. Ini chamber, nih men ya. Chamber Demit Anu, ini kiriman dari penukal abak Lematang Ilir, Sumatera Selatan mamen ya, dari Sumatera Selatan. Nah, beliau itu minta disettingkan regulatornya dan juga dikirimin larasnya mamen. Jadi ini laras kiriman dari beliau, pesen di Jawa sepertinya, dikirim ke sini minta disettingkan sebetulnya. Nah, cuman pada saat kita mau setting chamber, kita buka kondisinya seperti ini mamen. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bahan dural seri 7 Demit Anu yang diproduksi oleh 88 mamen ya. Nah, chamber ini kalau taksiran saya tidak bertanya, cuman taksiran saya mungkin ini belum ada 1 tahun. Tapi kondisinya sudah seperti ini. Nah, tadi beliau hanya minta disettingan regulnya aja. Regul ini dinaikkan OP-nya jadi 1900 atau 1950. Dan posisinya tadi posisinya sudah masih miring, cuman kita sudah perbaiki di posisi seperti permintaannya. OP juga sudah kita naikkan. Cuman saya melihat kondisi chambernya yang seperti ini, saya tidak berani masang larasnya lalu saya isi. Saya tidak berani mamen ya, karena ya itu mengingat kondisi chambernya seperti ini. Ini bukan ngelupas mamen. Ini bukan ngelupas, dan ini tidak dalam kondisi rata. Kalau yang sini kan, nih ini kan rata. Ini rata mamen ya. Nah kalau yang ini gembung mamen tuh. Ini kalau kita keselik pakai jari aja, pakai kuku. Nih. Ini seperti ini. Jadi bahannya itu seperti korosif lah mamen. Itu menyebabkan saya tidak berani untuk ngisi chamber ini. Nah, beliau yang punya sudah saya konfirmasi dan sudah menanyakan ke pihak produsennya, cuman katanya sih itu anodesnya saja yang mengelupas. Cuman pada kenyataannya setelah saya periksa ya seperti ini kondisinya. Nih men, seperti ini. Ini ngupas ini men. Bahan itu seperti jadi jabuk. Nah ini makanya saya tidak berani ngisi. Jadi saya sampaikan ke beliaunya, saya nggak berani ngisi nih mas. Jadi mungkin kalau mau ngisi masnya aja lah. Cuman sama yang di bawah ini juga seperti ini tidak ngupas. Sebetulnya saya pernah mengalami atau menemukan hal seperti ini beberapa kali mamen ya, untuk produsen yang sama. Untuk produsen yang sama pernah beberapa kali kita nemukan hal-hal seperti ini, masih baru tapi kok sudah ngelupasan. Nah jadi sebetulnya sih kalau saya pribadi, saran saya, kalau kita ingat mengingat chamber ini kan harganya sebenarnya tidak murah mamen ya. Kalau chamber aja mungkin memang di 2 jutaan lebih lah, tapi ini kan versi taktikal. Versi taktikal ini kalau tidak salah setahu saya, kalau kita beli unit jadi itu di atas 5 juta mamen. Di atas 5 juta, entah 7 jutaan kah atau berapa, saya kurang begitu paham. Tapi kita dapat seperti ini. Jadi mungkin saran saya untuk kedepannya seharusnya produsen itu bisa memilih atau menggunakan material untuk chamber itu yang setidaknya memang sesuai standar lah, atau yang bagus. Jadi biasanya sih konsumen itu harga berapapun tidak masalah asal memang kualitasnya itu sesuai. Nah kalau seperti ini
kita riskan juga mau ngetes yang sisi sebelah sini, ini sudah mulai muncul nih seperti ini. Nah, ini saya tidak saya tidak menjelekkan suatu produk. Saya senang dengan produknya 88 tuh, desainnya mereka bagus, inovasinya juga luar biasa, cakep-cakep. Hanya saja yang sering kita alami di lapangan, kita temukan di lapangan itu adalah bahannya. Bahan yang digunakan ini kayaknya gimana lah kurang worth it. Makanya saya kadang mau beli atau mau menyarankan ke teman-teman itu takut-takut juga. Takutlah kalau nanti mereka beli ternyata baru beberapa bulan sudah seperti ini, atau malah mengalami yang lebih fatal. Karena kan di medsos itu juga banyak lah yang kejadian lebih fatal daripada ini momennya. Seperti itu. Ya, kita ngeluarkan duit lumayan banyak, tapi kalau kita dapat hasil yang seperti ini kan ya cukup mengecewakan lah buat saya. Karena di sini posisi saya itu pun juga sebagai penghobi mamanya. Jadi bukan saya bengkel bubut atau bengkel senapan itu memihak A, B, C, D, E, enggak. Ya kalau memang bagus ya bagus, kalau memang kurang bagus ya kurang bagus, kita sampaikan apa adanya. Karena ini kan juga pembelajaran untuk saya juga, untuk mamen-mamen yang masih bingung memilih unit atau masih ngumpulin dana, pengen punya unit yang bagus tapi takut salah pilih. Nah, seperti itu. Jadi hal seperti inilah yang seharusnya kita hindari untuk jangka panjangnya, karena kita ngeluarkan uang yang lumayan besar, nanti kalau jangka panjangnya dapatnya seperti ini atau dapat yang kurang bagus kan kayaknya gimana gitu. Kita kadang ngumpulin uang itu 1 juta 2 juta itu aja sudah setengah mampus ngumpulinnya, kadang sembunyi-sembunyi dari bini ya kan. Apalagi sampai di atas 5 juta baru kita dapat, kita pakai belum lama sudah kondisinya seperti ini. Itu sangat disayangkan. Jadi sebetulnya saya hanya ingin mengomentari ini momen, jangan sampai di kemudian hari atau siapa tahu pada saat video ini dibuat pihak 88 sudah merevisi bahan mereka dengan menggunakan yang lebih bagus. Nah, memang ini Dural seri 7. Tapi apakah Dural seri 7 itu semuanya jelek? Tentu tidak, Mamen. Ini Borneo X saya. Borneo X saya ini pun juga Dural seri 7, Mamen ya. Cuman ya beda. Saya punya Borneo X itu sudah berapa kali, termasuk teman-teman, dan yang terdahulu itu sudah pernah kita bahas juga, apakah Dural seri 6 versus Dural seri 7 bagus mana, itu sudah pernah kita bahas juga Mamen ya. Jadi kalau unit Borneo X ini, bukan saya mau bilang ini lebih bagus, tapi kalau dari bahan ini lebih bagus, jelas lebih bagus. Karena dalam perjalanan waktunya sementara ini, selama sepengetahuan saya, kita belum pernah mengalami kasus yang dialami pada chamber ini dengan bahan yang sama. Jadi itulah kenapa kualitas bahan itu jadi hal yang utama Mamen ya. Jadi hal yang paling utama pada saat produksi unit. Entah itu dia mau memangkas biaya produksi atau bagaimanapun, seharusnya untuk bahan itu harus tetap yang terbaik lah. Harus tetap yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, kalau produk kita bagus, mau harga berapapun, tetap ada konsumennya, tetap ada pembelinya. Itu pasti. Daripada kita membeli atau mengeluarkan dana yang cukup banyak, tapi kita dapat yang istilahnya yes. Kalau bisa saya bilang, saya kecewa Mamen. Itulah kenapa saya tidak pernah menyarankan teman-teman itu ini karena banyak sekali kita nemukan kasus-kasus seperti ini. Bukan berarti produknya jelek Mamen ya, hanya bahannya yang kurang cakep. Kalau menurut saya sih seperti itu, bahannya yang kurang sesuai. Kalau untuk model, desain, udah luar biasa cakep-cakep. Tapi mudahan yang keluaran sekarang itu sudah bagus-bagus Mamen ya, bahannya juga sudah sesuai dengan standar lah. Nah, ini beliau OP-nya minta dibikin 1900. Tidak berani saya tes Mamen, tidak berani saya kasih plug, tidak berani saya isi, tidak berani saya pasang laras, tidak berani saya setting untuk krononya. Saya tidak berani karena ya ini tadi. Jadi ini hanya masukan untuk produsen dan juga masukan untuk mamen-mamen, selektif dalam membeli, selektif dalam memilih. Karena kalau iklan, ya namanya iklan itu ya pasti dibikin sebagus mungkin agar kita berminat Mamen ya. Tapi lebih baik Mamen cari tahu, tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah pakai, apakah setiap unitnya mengalami hal yang sama atau tidak. Ya seperti itu, harap Mamen juga cari masukan di situ, cari informasi di situ. Jadi teliti dulu sebelum membeli,
Jangan sampai kita salah, sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak tapi hasilnya nanti tidak sesuai, atau baru kita pakai di beberapa saat sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itulah. Mungkin ini aja sih sebetulnya. Dan ini juga masukan untuk saya, untuk mamen semuanya, untuk produsennya juga, agar lebih bagus atau agar lebih memikirkan dari segi kualitas bahan untuk produksinya mamen ya. Yes, mungkin ini aja mamen. Jadi akhirnya chamber ini akan saya kirim kembali tanpa saya uji. Jadi biar beliaunya saja, kalau memang beliaunya mau menguji ya biar beliaunya aja. Karena kalau saya pribadi saya tidak berani. Karena kalau sampai terjadi keretakan di chamber ini, takutnya nanti saya yang disalahkan. Padahal ya kondisinya seperti ini mamen. Jadi saya lebih baik main aman mamen ya. Saya dua anak pucu, gimana enek apa-apa sopo sing gelem to men ciloko. Mungkin itu aja lah mamen yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita belajar sama-sama di sini, lebih selektif dalam memilih unit. Jangan sampai kita menghabiskan uang yang cukup banyak tapi hasilnya tidak sesuai mamanya. Tetap hati-hati. Bertanya lebih baik sebelum membeli. Bertanya itu lebih baik itu kepada teman-teman yang sudah pernah pakai mamanya. Teman punya pakai A, B, C, D, E, F, G, merek dengan segala macam chamber, mamen suka, mamen tanya-tanya dulu dengan yang sudah pernah pakai. Kalau tanya ke produsen atau tanya ke sellernya, ya pasti dibilangnya bagus, aman, tidak ada masalah, pasti seperti itu. Yang penting barangnya kan bisa terjual mamanya. Tapi kalau mamen tanya-tanya dengan orang yang berpengalaman atau orang yang memakai unit itu, insya Allah kita akan dapat masukan yang lebih real, lebih apa ya, lebih jujur lah, lebih apa adanya seperti itu. Karena mamen mungkin ini aja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf ke pihak 88, bukan berarti saya mengatakan kalau barang-barangnya jelek, chambernya jelek, tidak, hanya bahannya saja yang saya komentari di sini. Kalau desain semuanya udah cakep-cakep, saya aja kadang ngiler, cuman kadang saya sendiri mau beli itu kok gimana gitu ya, karena bahannya seperti ini yang kita terima, belum lama kita pakai seperti itu. Jadi itu aja masukan juga untuk 88-nya. Semoga makin maju, makin berkembang, makin jaya, makin sukses seperti itu. Oke lah mamen semuanya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang dalam penyampaian. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao mamen, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk mamen semuanya dan sehat selalu untuk mamen semuanya. Ciao mamen. Serem men. Wedi aku nek ngene men. Tak kirim balik men.